Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV, luar biasa. Hari ini kita bisa kembali hadir menjumpai Anda di rumah dan dimanapun Anda berada dalam program Lentera Kolbu Kompas TV yang hari ini bisa berkesempatan di salah satu masjid di daerah Cijerah, Melong dan sekitarnya, di Masjid Al Ihsan. Luar biasa. Tapi kita akan sapa terlebih dahulu ibu-ibu yang hadir. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Ibu-ibu masih semangat di kesempatan pada episode kali ini, dan kita akan mendengarkan ceramah yang memang nanti akan disampaikan oleh penceramah yang hadir pada kesempatan kali ini. Tapi tidak afdol kalau kita tidak mengetahui atau berkenalan dengan ibu-ibu. Ada biasanya ada pimpinan jemaahnya nih, ada dia. Oke, Ibu, boleh perkenalkan Ibu, ini jemaah masjid apa, masjid taklim apa? Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Masjid Taklim Al Ihsan RW 13 Kelurahan Melong, Kota Cimahi. Oke. Biasanya nih ada yel-yelnya. Ada ya, Bu? Boleh, silakan, Bu. Masjid Taklim Al Ihsan. Oke, luar biasa. Itu yang memang menjadi ciri khas dari majelis taklim yang punya semangat. Tentu ini untuk kebaikan kita mencari ilmu. Dan di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan Ustadz Wahyu yang akan membahas tentang tema menggali sumber kebahagiaan. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ustadz, tema kali ini tentang menggali sumber kebahagiaan. Tentu ini luar biasa. Silahkan dengan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alimil ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, mobil khusus, jemaah, ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Masjid Jami Al Ihsan yang senantiasa saya hormati. Mudah-mudahan kita semua digolongkan hamba Allah yang dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Mobil khusus khos Kompas TV, Bapak beserta kru semuanya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, penggemar, pecinta Lentera Kolbu Kompas TV, mudah-mudahan senantiasa kita semua digolongkan hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan pagi ini kita semua insya Allah akan mengupas tentang menggali sumber kebahagiaan yang tentunya
ketika kita akan menggali, membahas kebahagiaan, kita semua harus diawali dengan bahagia dulu. Apakah ibu-ibu sekarang pada bahagia? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita semua senantiasa kehidupan kita, aktivitas kita senantiasa diliputi oleh kebahagiaan. Ibu-ibu jemaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sumber kebahagiaan yang tentu semua manusia yang hidup di alam dunia ini bercita-cita, berkeinginan, semuanya ingin berbahagia. Orang yang pagi-pagi ia mencari rizki, mencari harta, mengumpulkan harta, ujung-ujungnya adalah untuk mencari kebahagiaan. Seorang pejabat, konglomerat, semuanya dia menata kehidupannya, ujung-ujungnya adalah untuk mencari kebahagiaan. Dan ibu jemaah rahimakumullah, kebahagiaan itu semuanya dengan rahman Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak pandang bulu. Kebahagiaan semua makhluk yang ada di alam dunia oleh Allah diberikan, Bu. Allah tidak memandang hanya kepada orang yang beriman saja. Orang kafir pun, orang ibadah, orang tidak ibadah, semuanya diberikan pasti mengalami ada kebahagiaan. Cuma kebahagiaan tentu ada lawannya. Nah, lawan daripada kebahagiaan itu adalah kesedihan, kesengsaraan gitu Bu ya. Nah, kadang-kadang yang kita cari kebahagiaan tapi yang banyak datang adalah kesengsaraan, kesedihan ya Bun. Nah, gitu kan. Nah, ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Dari seluruh manusia yang hidup di alam dunia, maka Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua golongan, Bun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang pertama, orang yang bercita-cita, ingin bahagia, ingin gembira, ingin sukses, yang hanya meminta kepada Allahnya itu hanya kebahagiaan, kesuksesan di dunia saja, Bun. Nah, maka ayatnya faminan nasi. Nah, minan nasi itu kalau dikejar dari ilmu nahu itu disebut dengan harfu jarin minnya itu. Nah, harfu jarin itu huruf yang senantiasa menjeerkan, mengkasrohkan setelahnya. Maka bacaannya waminan nasi, tidak waminan nasu, tidak waminan nasa. Itu harfu jarin. Majrurun bil min. Jadi dijarkan oleh huruf min, Bun. Nah, min di sini maknanya litab'id. Nah, litab'id ini sebagian, Bun. Nah, maka artinya itu faminan nasi, maka sebagian dari golongan manusia gitu kan, dari mulai Nabi Adam beserta umatnya sampai kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai kelak sampai akhir, maka itu semuanya ada bagiannya. Pertama adalah orang yang hanya meminta, memohon kebahagiaan di dunia saja. Nah, mungkin orang yang meminta kebahagiaan di dunia mungkin Allah berikan dan mungkin juga tidak Allah berikan. Oke. Nah, orang yang meminta, memohon kebahagiaan di dunia tapi dia tidak mengerjakan kebahagiaan untuk di akhirat, maka Allah akan memberikan di dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah tidak akan memberi kebahagiaan, kesenangan kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua senantiasa, khususnya ibu-ibu jemaah Masjid Taklim Al-Ihsan, mudah-mudahan kita semua digolongkan hamba Allah yang selalu bahagia. Amin, Ustaz. Yang tentunya bahagia dunia dan bahagia akhirat. Oke, baik Ustaz, sudah luar biasa. Mudah-mudahan memang ini menjadi doa dan kemudian menjadi kenyataan bahwa ibu-ibu yang hadir hari ini
bahagia dunia dan akhirat. Amin, begitu ya. amin. Nah, kita akan lanjutkan ibu-ibu pada segmen berikutnya terkait dengan siapa yang akan bertanya kepada Ustadz terkait dengan bagaimana menggali sumber kebahagiaan. Tetap bersama kami di Kompas TV. Terima kasih pemirsa Kompas TV, masih bersama kami dalam Lentera Kolbu membahas tentang menggali sumber kebahagiaan bersama dengan Ustadz Wahyu dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al Ihsan. Kita di segmen ini masuk ke segmen penanya. Dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada ibu. Boleh berdiri, menyebutkan nama dan dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu An Kiswanti dari Majelis Taklim Al Ihsan, RW 13, Kelurahan Melong, Kota Cimahi. Izin bertanya Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan kafir? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penanya pertama ada Ibu Aan ya. Yang kedua ada yang mau bertanya? Boleh berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Irawati Murni dari Majelis Taklim Al Ihsan RW 13 Kelurahan Melong Kota Cimahi. Izin bertanya Pak Ustadz, pertanyaannya, apakah orang kafir diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pertanyaannya Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ada penanya kedua dari Ibu Irawati. Kita masuk ke penanya ketiga. Tadi apakah orang kafir diberi kebahagiaan oleh Allah, begitu Bu Irawati ya. Yang ketiga ada Ibu, boleh berdiri, sebutkan nama dan dari mana Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dini dari Majelis Taklim Al Ihsan RW 13 Melong Cimahi. Izin bertanya Pak Ustadz, kenapa orang kafir kadang lebih bahagia daripada dibanding dengan orang muslim? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah ada 3, kita batasi 4 penanya. Satu lagi boleh? Nah boleh Ibu berdiri, sebutkan nama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikurati, Majelis Taklim Al Ihsan RW 13 Kelurahan Melong Kota Cimahi. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap orang kafir? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Ada 4 penanya Ustadz terkait dengan apa itu orang kafir, terus apakah Allah memberikan kebahagiaan bagi orang kafir, atau kemudian kenapa orang kafir lebih bahagia, terus kemudian juga sikap kita terhadap orang kafir itu seperti apa. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah tentang kafir ya Bu. Orang kafir. Orang kafir. Apa yang disebut dengan orang kafir? Jadi kafir itu maknanya Ibu terhalangi. Nah, terhalangi dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menciptakan langit, Allah menciptakan lautan, gunung, dan alam semesta semuanya, tiada lain dengan bentuk ayat kauniyah, itu disebutnya. Ayat kauniyah itu ayat yang ada, yang jelas, dohir kelihatannya. Nah, kita semua kan melihat langit begitu hebatnya Bun.
Nah, tapi dengan langit yang begitu hebatnya tidak ada tiangnya kan. Nah, itu adalah salah satu keagungan Allah. Tujuannya apa? Supaya dengan Allah menciptakan perkara yang agung, perkara yang luar biasa, supaya dia bisa melihat keagungan Allah. Dan ketika orang melihat keagungan Allah, dia pertama akan beriman kepada Allah. Tapi tidak semuanya, Bun. Ketika banyak manusia yang melihat keagungan ciptaan Allah, tapi dia tidak beriman, tidak mengakui agungnya Allah. Nah, itu jadi orang kafir itu terhalangi, Bun. Terhalangi dari keimanan untuk percaya kepada Allah. Nah, yang kedua tadi kan, Kafir itu kenapa sama Allah dikasih kebahagiaan juga, Ustaz? apakah orang kafir itu dikasih kebahagiaan? Sama Allah ya. Nah, inilah, Bun. Subhanallah. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Rahman. Jadi Rahman itu kasih sayang Allah, yang mana Allah itu tidak pandang bulu. Nah, Allah itu tidak pandang bulu bagaimanapun orangnya, apakah ia kafir, apakah ia muslim, apakah ia beribadah atau ia tidak beribadah, maka semuanya rizkinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh Allah berikan kenikmatan, berikan kebahagiaan dengan Allah memberikan napas, Bun. Jangan jauh-jauh napas ya. Betul. Nah, kalau misalkan Allah hanya ditentukan untuk orang yang taat kepada Allah, mungkin orang yang kafir tidak bisa bernapas kan. Tapi Allah tidak begitu. Meskipun ia tidak beriman kepada Allah, tapi tetap diberikan kebahagiaan oleh Allah, gitu kan. Oke. Yang ketiga, Ustaz, kalau kita ngelihat kenapa orang kafir kayaknya lebih bahagia, lebih kaya gitu ya. Gitu Gimana lah. Ustaz itu? Nah, itulah, Bun. Jadi tadi bahwa orang kafir itu kadang-kadang kita memandang, ya Allah, kok kenapa? Kita ini yang misalkan orang muslim yang taat kepada Allah, ibadah yang wajib kita kerjakan, yang sunat kita tidak ditinggalkan, bahkan malam-malam orang lagi enak tidur kita bangun, memaksakan. Tapi ketika berhadapan dengan masalah rizki di dunia, dengan pangkat jabatan, kadang-kadang lebih enak, lebih tercapai dengan orang-orang kafir. Apakah itu kenapa? Apakah Allah tidak sayang? Nah, ini, Bun. Jadi mungkin, Ibu, bukan doa kita, bukan keinginan kita Allah tidak dikabulkan, bukan. Nah, setiap permohonan yang kita panjatkan, yakin Allah akan kabulkan. Kan cuman ada yang cash, Bun, ada yang disimpan kan. Nah, jadi tidak diberikan di alam dunia, tapi kelak diberikannya di alam akhirat. Jadi ibu-ibu jangan suudon ya. dan jangan dikaitkan ibadah akhirat dengan perkara dunia. Tapi kadang-kadang kita dikaitkan saja, Bun ya. Nah, kadang-kadang dikaitkan dengan kita ibadah, ya Allah ingin ini, ya itu manusiawi lah. Tapi intinya kita harus berhusnudon kepada Allah. Dan tadi itu kan bahwa orang kafir itu, Ibu ya, yang hanya dipintanya itu hanya dunianya saja. Nah, ketika Allah meminta perkara dunia, maka yakin Allah akan memberikan perkara dunia. Dan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang paling sedih, yang paling sengsaranya kelak di akhir, Bun. Di yaumil akhir tidak diberi kebahagiaan. Mungkin itu kan. Oke, baik. Terakhir ada sikap kita kepada orang kafir bagaimana? Nah, untuk sifat kita terhadap orang kafir, bahwa yang namanya orang kafir itu sama masih makhluk Allah yang namanya manusia. Karena kita itu berkewajiban, Bun. Berkewajiban itu ada hakul bashar. Ya, hakul bashar itu kewajiban antar sesama manusia. Andaikan ia sama seperti kita, matanya sama, hidungnya sama, Bun ya. Gitu kan, raut wajahnya, gitu, bentuk postur tubuhnya sama, maka kita punya kewajiban saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai. Jadi ketika ada musibah, gitu ya, ketika ada bencana yang besar,
Nah, ketika kita akan menolong, jangan dilihat dulu siapa itu. Siapa yang akan ditolong, jangan dilihat. Nah, kita lihatnya adalah hakul bashar, antar sesama manusia. Nah, jadi sesama manusia itu ada apa? Ada haknya, ada kewajiban. Dan yang kedua, ada hakul muslim. Nah, hak antara sesama Muslim. Nah, sesama muslim gitu kan, beda lagi. Ada hakul jar, hak antar tetangga, itu banyak hak-hak. Nah, baik. itu kan. Ustadz, artinya memang masih dalam lagi sebetulnya. Masih dalam lagi. Ini masih awal, Kang. Masih awal. Nanti Masih akan awal. bisa perdalam lagi sebetulnya bagaimana hak-hak kita kepada sesama manusia, sesama muslim sampai ke tetangga. Nah, kita akan lanjutkan di segmen terakhir pada kesimpulan tentang bagaimana kita menggali sumber kebahagiaan bersama Ustadz Wahyu di Masjid Al Ihsan, Kota Cimahi. Tetap bersama kami di Kompas TV. Terima kasih pemirsa Kompas TV, masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu membahas tentang menggali sumber kebahagiaan bersama dengan Ustadz Wahyu dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al Ihsan. Kita lanjutkan Ustadz pada segmen terakhir, yaitu kesimpulan. Silahkan sampaikan kesimpulannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu jemaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari pembahasan yang pertama tentang kita menggali sumber kebahagiaan, bahwa ini baru pertama, Bun. Sumber yang pertama adalah kebahagiaan itu manusia yang hanya mencari kebahagiaan di dunia saja. Nah, ini adalah golongan yang terhalang, golongan yang tidak beriman kepada Allah, yang mencari kebahagiaannya itu hanya dunia saja, Bu. Nah, tenaganya, pikirannya itu dikorbankan untuk dunia saja, tanpa dibarengi dengan persiapan untuk bekal kehidupan di akhirat. Nah, tapi ini, Bun, itu golongan yang pertama ini, golongan yang kafir ini terbagi dua. Nah, ada yang mungkin dikasih kegembiraan oleh Allah, dan yang kedua, yang paling sedih, yang tidak dikasih kegembiraan di dunia. Itu kan. Ia mengharapkan kebahagiaan di dunia, mungkin saja Allah memberikan kebahagiaannya. Ia berikan jabatan, ia berikan harta yang melimpah, ia berikan kedudukan, gitu kan. Tapi ia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Masih mending, dia masih mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi tetap celaka di akhirat. Dan yang kedua, golongan yang kedua ini adalah yang menggali sumber kebahagiaannya itu yang hanya kebahagiaannya dikejarnya di dunia saja. Nah, meskipun ia kejar kebahagiaan dunia, tapi Allah tidak mengizinkan, tidak memberikan kebahagiaan di dunia, maka ini yang paling sedih, kan. Ini yang paling rugi, Bun. Ia kejar mati-matian, itunya banting tulang, keringat keluar untuk mencari kebahagiaan dunia, tapi Allah tidak mengizinkan, Allah tidak memberikan. Itu kan, yang harapannya ingin punya jabatan, ingin punya harta banyak, ternyata Allah kasihnya sedikit. Jabatannya bukan hanya jadi presiden, jadi RT acan, itu kan. Nah, ini yang paling rugi. Jadi golongan senantiasa mencari kebahagiaan dunia, dunianya tidak dapat, akhirat udah jelas kan. Wama. Jadi udah jelas akhirat tidak akan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang mengejar dunianya saja, mungkin saja Allah berikan kebahagiaan di dunia, tapi mungkin juga Allah tidak memberikan kebahagiaan di dunia. Maka orang kafir ini pertama sa'idun fid dunya wasaqiyun fil akhirah. Dan yang kedua saqiyun fil akhirah wasaqiyun fid dunya wasaqiyun fil akhirah. Bahagia di dunianya dapat, tapi di akhirat jelas celakanya. Yang kedua yang paling rugi, di dunianya celaka, di akhiratnya pun
celaka. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari golongan-golongan ini dan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustadz, itu luar biasa bagaimana kita ingin juga bisa selamat dunia. Amin. Amin. Itu tadi roadshow untuk Lentera Kolbu Kompas TV di daerah Melong Kota Cimahi ini. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya masih di Masjid Al Ihsan. Demikian Lentera Kolbu Kompas TV episode kali ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi